Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dian Priska Anggelia Sihombing, Sarjana Pendidikan, dengan nomor peserta 201699764192 dengan nomor induk mahasiswa A2P2230085. Saat ini saya merupakan seorang guru di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dan juga merupakan seorang mahasiswi di LPTK Universitas Jambi PPG dalam jabatan tahun 2023. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan untuk uji kinerja saya yang akan saya laksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Untuk itu saya mohon arahan dan bimbingan serta masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk kinerja saya yang akan lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Sikap beri salam. Selamat pagi. Pagi, silakan duduk. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Hari ini Alvin izin, Sofia. Oke, jadi 2 sakit, 1 izin. Kita doakan teman-teman kita segera sembuh. Ya, ingin sembuh bersama dengan kita. Ya. Kemarin kita sudah belajar. Minggu kemarin kita pertemuan sudah belajar mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Ya. Kalau ada interaksi berarti ada saling membutuhkan. Sekarang kalau Ibu menampilkan sebuah gambar. Kalau Ibu mempunyai gambar ini, sekarang kita perhatikan gambarnya dulu sebentar. Nah, ini kita memiliki gambar. Yang ada di bayangan kalian mengenai gambar ini apa? Ada rantai makanan. Kenapa harus ada rantai makanan? Karena saling berhubungan. Karena kita harus mempelajari tentang rantai makanan. Apa yang mendasari kita harus mempelajari tentang rantai makanan? Keseimbangan ekosistem. Kita akan mengetahui kalau salah satu makhluk hidup punah, maka akan mengganggu ekosistem. Dan yang berdampak itu siapa? Kita sebagai makhluk hidup. Jadi itu yang harus kita ketahui. Sekarang kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengaitkan peranan komponen ekosistem dan rantai makanan serta jaring-jaring makanan. Kemarin kita belajar komponen dan interaksi. Sekarang kita belajar mengenai jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Yang kedua, melalui studi literasi. Apa itu literasi? Membaca. Melalui studi literasi dari berbagai sumber, kita dapat mengetahui cara mengatasi dan mencegah apabila terjadinya masalah pada ekosistem. Yang ketiga, nanti akan Ibu bagi kelompok. Di sana kalian akan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian dengan rasa percaya diri. Kita akan melihat sebuah tayangan video. Ibu akan tayangkan video dan kalian amati terlebih dahulu. Itu ada hewan apa? Tikus. Tikus sepertinya sedang beraktivitas memakan padi. Lalu datang ular. Ularnya
Itu tadi, tikus dimakan ular. Dan ini ada lagi. Ini apa yang kita lihat? Ya, memakan belalang. Lalu kataknya seperti biasa, dia hidup, lalu dimakan oleh ular. Dari video ini kan bisa kita lihat bahwa terjadinya apa itu? Rantai makanan. Rantai makanan, proses rantai makanan. Jika salah satu dari ada padi, belalang, jika belalang ini langka atau punah, apa yang terjadi? Populasinya ada yang menurun ya, itu berpengaruh pada baik itu di katak maupun di ular ya. Itu tadi sebuah permasalahan. Sekarang dari sebuah permasalahan ini coba bagi kelompok yang sudah biasa Ibu bagikan, duduk berdasarkan pembagian kelompok. Silakan duduk berdasarkan pembagian kelompok. Silakan duduk kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Bagian kelompok akan Ibu bagikan LKPD-nya. Dari LKPD ini kalian baca, di sini ada petunjuk pengisian, ada link dari video permasalahan ya maupun bahan ajar, jadi kalian lihat dan setelah itu kalian tuangkan ke dalam PowerPoint, bisa melalui Canva atau melalui PowerPoint kalian membuatnya. Dan ini Ibu bagikan sesuai dengan apa yang tadi Ibu sebutkan, ada tujuan pembelajaran. Ini untuk kelompok ini. Ini satu kelompok di depan, satu kelompok di belakang. Ini kelompok belakang. Sudah ya? Kalian sudah melihat? Boleh dikerjakan. Oke, Bu. Bagi tugas, ada yang mencari pertanyaan 1, 2, ada yang menuangkan hasilnya di Canva atau di PowerPoint. Harus saling kerja sama. Jadi ya. Boleh menggunakan HP-nya untuk mencari studi literasi maupun mencari dari bahan yang telah Ibu sediakan. Kalau ada yang kalian sulit menemukan pertanyaan, boleh bertanya. Ini sudah sebagiannya capainya. Kelompok yang di belakang sudah. Berapa kebagian buat video buat Canva? Iya. Ya, boleh melalui jurnal, boleh buka Google Scholar atau Google Books, itu merupakan salah satu literatur yang bisa kita gunakan. Ya, untuk Google Scholar bisa kita gunakan seperti ini. Nah ini merupakan untuk rambutan, hewan darat. Ini ada kesulitan? Siap, tidak ada, Bu. Tidak ada. Ini kebagian untuk mencari dari jurnal ya. Iya, Bu. Kebagian mencari literatur. Busman. Salah satu referensi dari buku yang ada ya.
Belum Bu, belum ada. Farel, tugasnya untuk mencari Cari di lewat Google. di Google. Kesulitannya tidak ada sinyal. Sinyal ya, permasalahan. Apa yang ditanyakan? Bentar, Faisal tanya. Dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan di atas, lakukan analisis pada satu aplikasi sistem. Mana di bagian depan? LKPD-nya. Nah, ini. Nah, dari sini kalian pilih, kan katanya pilih salah satu, lakukan analisis pada satu ekosistem. Kalian mau pilih yang mana? Apakah kalian memilih yang jaring makanan atau rantai makanan? Ya. Dan setelah kalian pilih, misal di sini, misalnya ya, burung pemakan biji-bijian. Burung pemakan biji-bijian ini misalnya lebih sedikit dibanding yang memakan atau memaksa burung pemakan biji-bijian ini. Apa yang terjadi? Lalu buat perencanaan untuk memperbaiki. Jadi apa yang harus kita tanggulangi supaya burung ini tidak misalnya punah atau tidak hilang atau populasinya tambah sedikit, itu yang harus kalian cari. Oke Bu. Terima kasih Bu. Ya. Video yang Ibu tayangkan tadi, misalnya kan kalian merasa ada pendapat atau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, boleh nanti untuk kalian tanyakan nanti ataupun sekarang, itu boleh. Misal kalian ada pertanyaan dari video-video yang Ibu tayangkan. Ariel ada kesulitan di mana? Nggak ada. Berarti Ariel sudah paham ya. Mungkin Ariel membuka tadi Google Scholar atau jurnal. Tikus yang dimakan ular ya, jangan kebalik, nanti ular yang dimakan tikus. Jadi populasinya ini belalang, ini kan belalang ini yang ulangan. Nah ini nah belalangnya nah. Belalangnya dimakan di padang, tapi kata makan belalang. Ular ini datang, makan kata adik. Iya elang. Yang memakan ular siapa? Yang memakan elang kalau dia Elang besar. Elang nah. Iya elang nah elang. kalau dia mati. Diorang. Urai, yaitu jamur tadi ya. Yuk kelompok sudah selesai semuanya ya. Sudah. Kelompok yang di belakang, kelompok Salwa sudah selesai. Yang lain boleh untuk berdiri. Semangat. Dipimpin oleh tim
depan. Kedua ya. Oleh Moza. Pertanyaan dari Kaisar tadi, jika terjadi kerusakan pada kawasan ekosistem tersebut, bagaimana cara mengatasinya? Ini ada pada soal nomor 2. Soal nomor 2, dari rantai makanan dan jaring makanan di atas, lakukan analisis pada satu ekosistem untuk memecahkan masalah berikut. Jika terjadi kerusakan pada kawasan ekosistem tersebut, deteksilah perubahan lingkungan yang terjadi pada ekosistem berikut. Akibatnya, rantai makanan pada ekosistem laut akan terganggu yang mengakibatkan populasi ikan menurun. Siapa yang mau presentasikan? Dari hasil penelitiannya, dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan di atas, lakukan analisis pada satu ekosistem untuk memecahkan masalah berikut. Yang A, jika terjadi kerusakan pada kawasan ekosistem tersebut, deteksilah perubahan lingkungan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Jawabannya adalah, jika kerusakan terjadi pada kawasan ekosistem laut, seperti contohnya penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak, sehingga ikan-ikan dan biota laut lain yang bukan sasaran penangkapan malah ikut tercemar dan teracuni. Hal ini membuat populasi ikan kecil mengurang dan dampaknya terjadi pada ikan besar yang akan kekurangan makanan. Ikan besar yang kekurangan makanan akan cepat mati sehingga berpengaruh dengan komponen-komponen ekosistem lainnya. Ini adalah piramida. Bisa dilihat sini ada piramida biomasa, jumlah sama energi. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir itu kita memiliki faktor pembanding dari piramida-piramida yang sudah dijelaskan oleh Ariel tadi. Yang pertama, faktor pembandingnya adalah konflik. Piramida jumlah memiliki konflik, yaitu semakin tinggi tingkat trofik, semakin sedikit pula jumlah organismenya. Piramida energi, semakin tinggi tingkat trofik, maka semakin ringan berat dari tubuh organismenya. Dan piramida biomasa memiliki konflik, yaitu semakin tinggi tingkat trofik, maka semakin rendah organismenya. Untuk faktor pembanding yang kedua, yaitu gambaran dari jumlah piramid tersebut. Piramid jumlah memiliki jumlah organisme yang menempati setiap tingkatan trofik. Piramid energi memiliki jumlah energi organisme yang menempati setiap trofik. Sedangkan piramida biomasa memiliki jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkat trofik. Oke, itu dia hasil dari diskusi kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya seputar materi rantai dan jaring-jaring makanan? Evan mungkin Ada yang ingin bertanya? mengenai hasil penelitian faktor pembanding, apakah ada perbedaan dengan faktor pembanding yang kalian kerjakan menurut kelompok kalian? Apakah terjadi perbedaan? Rory, apakah ingin? Atau Moza? Nah, Salwa. Salwa, silakan Salwa. Oke, baiklah. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ada kelompok yang ingin bertanya? Ada. Ada Lira. Mau membantu kelompok ini untuk menjawab? Belum ada Atau pas? Pas.
Pas Bu, iya Bu. Kembali ke moderator. Alhamdulillah pas. Oke, kami sudah mendapatkan jawabannya dan jawabannya akan disampaikan oleh rekan saya Azwa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sawah, yaitu dampak kerusakan pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah atau hilang adalah keseimbangan ekosistem akan terganggu. Contohnya, bila ular di sawah punah, maka populasi tikus akan meningkat. Apabila merusak tanaman padi di sawah dan para petani akan merugi. Sekian jawaban dari saya. Apakah diterima? Terima. Sangat jelas. Oh, sudah. Bagaimana Adel? Sudah Bu. Silakan kembali ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok sawah sudah bertanya. Oke, kami akan mengakhiri sesi presentasi kami. Baiklah. Sudah. Ya. Oke, kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Selanjutnya kelompok ini siapa? Kaisar. Silakan kelompok Kaisar. Dalam rantai makanan maupun jalin-jalin makanan karena saling bergantung satu sama lain. Perbedaan rantai dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan berfokus pada urutan proses pemakanan antara satu organisme dan organisme lainnya. Dalam konteks jaring-jaring makanan, hubungan pemberian makan menjadi lebih kompleks karena berbagai organisme dalam ekosistem dapat berperan sebagai konsumen atau produsen bagi banyak spesies lain. Jika terjadi kerusakan pada kawasan ekosistem tersebut, deteksilah perubahan lingkungan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Kerusakan yang terjadi terdapat pada berbagai lingkungan atau ekosistem, sehingga akan mengganggu komponen yang menyusun ekosistem. Baiklah, adakah yang ingin bertanya dari kelompok yang lain? Silakan Ya, Fania. silakan. Baiklah, saya Fania dari kelompok 3 ingin bertanya. Tolong berikan contoh dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tania. Apa saja contoh jaring-jaring makanan dan rantai makanan dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh rantai makanan seperti yang pada ditampilkan di video sebelumnya, yaitu padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Lalu jika burung elang mati, burung elang dapat diuraikan menggunakan oleh jamur. Dan contoh jaring-jaring makanan yaitu pohon, burung gereja, burung elang pohon, lalu jangkrik, burung pipit, burung elang, dan setelah itu rumput, jangkrik, tikus, burung elang. Dan yang ketiganya, rumput, jangkrik, tikus, ular, dan burung elang itu saling berhubungan. Dapat dipahami? Dapat dipahami. Terima kasih Siti. supaya kita simpulkan, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa apa itu rantai makanan? Apa yang bisa kita simpulkan? Apa itu rantai makanan? Proses makan dan Proses terjadinya makan. Lalu kalau jaring-jaring makanan tadi apa tadi? gabungan antara
makanan tadi. Terus terdapat apa tadi? Piramida. Apa? Ada komponen abiotik dan biotik. Ya. Di sini mungkin ada udara, lalu di sini ada rumput, ada tanaman berupa pohon. Pohon tadi menjadi sumber makanan maupun padi atau rumput bagi belalang. Pohon tadi juga dimakan oleh siapa ini? Belalang. Ulat dimakan oleh siapa? Ayam. Belalang siapa yang makan? Ayam ya. Terus ayam siapa yang makan? Di sini ada padi atau benih dimakan oleh tikus. Dimakan oleh ular, dimakan oleh tapi orang juga bisa memakan tikus. Ular di sini bisa memakan itulah tadi namanya jaring makanan. Terjadi misalnya ada yang lebih meningkat, satunya rendah, akan terjadi tidak keseimbangan ekosistem. Jadi itu yang harus kita perhatikan, adanya keseimbangan ekosistem. Itu udah berarti kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini. Pentingnya keseimbangan ekosistem. Ya. Sebelum itu kita kasih dulu reward untuk kelompok berapa yang mau menyampaikan paling baik materinya. Kelompok 1. Kelompok berapa yang paling yang bisa kita kasih reward? Satu. Kelompok kami. Ya, suaranya yang menyampaikan materi lengkap tadi adalah kelompok Kami. 3. Yang satu lagi yang paling aktif dalam untuk Aisyah. Tadi ya, itu sebagai untuk memacu kalian agar lebih semangat lagi dalam belajar. Setelah kita ambil lagi manfaat belajar hari ini, apa yang dapat kalian ketahui manfaatnya? Bisa makanya tentang rantai makanan Bisa mengetahui tentang rantai ekosistem, jaring-jaring makanan, mengenai keseimbangan ekosistem. Lalu bagaimana perasaan kalian saat kita belajar? Senang. Happy, terus kita menggunakan teknologi ya. Salah satu kemajuan teknologi. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan post test. Kita melalui quizzes, jadi silakan kalian untuk menyalin link yang sudah ada ataupun memasukkan kode permainan kita pada hari ini. Sudah bisa. Udin. Oke, Ibu mulai. Sudah? Daftar pertanyaannya sudah muncul? Sudah. Silahkan untuk bisa jawab. Kita akhiri quiz kita. 5, 4, 3, 2, 1. itu tadi itu akan tahu nanti risikonya bagaimana ya. Terima kasih
Ya, sudah. Untuk materi kita hari ini, kalau sudah paham, itu sangat bagus ya. Berarti minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Oke. Karena rasa ibu materi kita untuk hari ini selesai, ulangan untuk minggu depan, maka dari itu Ibu ucapkan terima kasih sampai kita berjumpa pada hari yang akan datang. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih dan silakan melanjutkan